Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Is ya di channel Perangkat Guru. Di sini video ini Mr. mau menjelaskan tentang tempat belajar. Jadi tempat belajar untuk mengolah, mengasah sebelum kita memulai program coding. Jadi mengenalkan mereka tentang algoritma dan logika sebelum mereka memulai coding itu sendiri ya. Websitenya itu bernama code.org ya. Di code.org ini kita bisa memilih usia antara anak mulai dari TK umur 5 tahun sampai 7 tahun dan 7 tahun sampai 11 tahun ya. Di sini kita bisa belajar tentang algoritma, bisa belajar tentang looping ya. Looping itu pengulangan, bagaimana perintah-perintah pengulangan, lalu bisa belajar tentang kondisi, juga bagaimana menganalisa sebuah pola ya. Jadi cara berpikirnya dimulai dari hasilnya. Hasilnya seperti ini, algoritmanya seperti apa yang harus kita kerjakan. Nah gitu ya. Jadi langsung ya, coba Mister mulai. Silakan masuk ke browser, websitenya code.org. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ada muncul pilih bahasa, silakan pilih bahasa. Untuk kelas anak usia dini, kalau saya tidak masalah ya. Saya malah menganjurkan kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi agar memudahkan mereka untuk belajar, silakan pilih bahasa Indonesia. Kalau sudah terpilih, bisa masuk ke baris paling bawah. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Defaultnya pakai bahasa Inggris. Kita cari bahasa Indonesia. Cari ketik B. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Dia akan otomatis berubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita mulai, langsung klik mulai belajar. Di sini tidak perlu akun dulu ya. Di sini ada pilihan kelas K5, pembelajaran usia 5-11 tahun. Mulailah dengan our code, lalu temukan berbagai coding berbasis blok di kursus Express kami. Lalu di sini ada kita pilih yang bawah. Nah, di sini ada belajar sesuai kecepatan. Jadi tiap anak-anak itu kemampuan beda-beda, cara penangkapannya beda-beda. Jadi kita coba bisa mengukur kemampuan mereka itu dari sini. Klik di sini ya. Nah, di sini kita mulai dari yang level paling gampang ya. Jadi kita mulai bisa mengukur anak dari usia 5 tahun. Anak-anak usia 5 tahun pun mungkin sudah mulai bisa memahami tentang coding ini sendiri ya. Ini mulai dari level paling gampang. Kita mulai coba sekarang. Saya akan coba semua ya. Nah, di sini mulai dari yang pertama, anak-anak disuruh belajar mengklik. Di sini perintahnya klik blok, lalu kita oke. Silakan klik. Nah, setelah selesai, lanjutkan. Artinya, anak-anak berhasil melakukan perintah klik itu sendiri. Perintah kedua, tarik blok ke target. Lalu oke. Jadi anak-anak diajarkan, dilatih untuk bagaimana menarik klik kiri, tarik ke daerah sini, lalu dilepas. Kita lanjutkan, next step. Di poin ini instruksinya adalah atur blok sesuai membentuk gambar. Jadi di sini ada gambar keong, kita atur. Ini gambar gajah, tinggal kita klik. Nah, mulai dari sini sudah mulai terlihat lebih rumit ya, karena sudah ada 3 bagian. Anak-anak disuruh mengurutkan mana urutannya yang lebih dahulu. Di sini mengajarkan bagaimana mengatur blok-blok gambar sesuai dengan urutan. Nah, terlihat ya, sini sudah mulai acak, random. Mana yang duluan? Kepala dulu, lalu ini, badan, lalu kakinya. Oke, selesai, finish. Sini juga pohon, mana duluan? Lanjutkan. Untuk anak-anak usia TK, ini masih bisa, rasanya masih bisa selesai. Mereka menarik ya. Lanjut. Ini rumah ya, bentuk rumah, cuman karena sudah di random, ini sudah terkunci semua. Bagaimana caranya kita membuka kunci? Kita tarik, kita pisahkan mana yang harus dipisahkan, lalu kita tarik ke atas. Ini juga anak-anak disuruh mengatur gambar sesuai dengan urutannya. Lanjutkan.
Di sini ada blok urutan 1, 2, lalu kita masukkan yang ketiganya. Di sini akan diajari bagaimana mengatur blok-blok sesuai dengan urutannya ya. 3. Nah, selesai di level pertama. Ini kalau mau nonton videonya silahkan. Saya lanjutkan ya. Di sini ada perintah setelah menghubungkan semua blok, tekan run untuk memulai program. Nah, di sini kita sudah mulai belajar melatih algoritma ya. Algoritma dalam sebuah project atau program. Di level pertama ini perintahnya adalah untuk membuat script biji account, pasang blok T ke bagian bawah blok ini yang kuning, lalu tekan run. Oke. Nah, di sini kita mulai melatih mereka untuk bagaimana bisa menggabung-gabungkan blok-blok code untuk bisa menjalankan si program itu sendiri. Contohnya ini, jadi arah panah ke kanan kita gabungkan di urutan kedua. Lalu kita coba jalankan apakah si tupai ini, si script ini bisa mengambil biji account-nya. Kita klik jalankan. Nah, berhasil ya. Ini level selanjutnya, gabungkan kedua blok T. Oh ya, sebelumnya itu Mister mau menjelaskan kalau di code.org ini untuk arah panah itu dia menggunakan barat, timur, utara, selatan ya. Jadi kalau barat itu ke kiri, timur ke kanan, utara ke atas, selatan ke bawah. Jadi sesuai dengan arah mata angin ya. Level ketiga kita mulai jalankan di sini berjalan atau melangkah 2 kali baru bisa mengambil biji akon ya. Contohnya kalau saya jalankan 1 langkah. Nah, di sini terlihat ya bahwa codingnya itu belum selesai atau belum beres. Anak-anak akan dilatih bagaimana bisa menyelesaikan masalah di coding itu sendiri. Jadi ternyata, jadi di sini kita harus menambahkan 1 langkah lagi ke kanan agar bisa menyelesaikan tugasnya si tupai ya. Nah, terlihat ya selesai. Lanjutkan. Di sini makin lama levelnya makin naik ya. Logikanya di sini ambil blok utara ke atas dari kotak perlengkapan, tambahkan ke bagian blok lain untuk menyelesaikan kode ini. Jadi kita diarahkan untuk mengambil blok utara atau ke atas untuk ditambahkan ke bawah blok code-nya. 2 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Kita jalankan ya. Ya, berhasil. Di sini ada blok tambahan di akhir code ini, pindahkan kembali ke kotak peralatan untuk membuangnya. Nah, di sini kita diajarkan untuk bagaimana kalau ada suatu masalah di program kita bisa membuang salah satu blok code ini ya, blok code yang ada. Dibuang, tinggal taruh ke tempat sampah. Jadi kita menyisakan kode yang benar. 1 langkah ke bawah, 2 langkah ke kanan. Kita jalankan ya. Ya, berhasil. Soal ke-6, dapatkah Anda mengetahui blok mana yang perlu Anda tambahkan ke bagian blok lain untuk menyelesaikan kode ini? Di sini kita dikasih teka-teki ya, tantangan challenge untuk bisa bagaimana perintah apa yang harus kita tambahkan di sebagian code yang sudah disediakan. Di sini terlihat ya, 2 langkah ke kanan sudah ada, berarti tinggal 1 langkah ke bawah. Kita tambahkan yang 1 langkah ke bawah, kita jalankan. Berhasil. Setelah level terakhir, kita anggap anak-anak sudah paham, jadi disuruh menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melihat gambar. Oh iya, ini bisa dibesarin ya. Tarik sini. Crate-nya harus berjalan ke kiri 2 kali, lalu dijalankan. Masuk ke tahap 3, mainkan blok-blok ini dan coba giring saya ke babi jahat. Jadi di sini ada gambar Angry Bird. Kita harus menentukan langkahnya, langkah algoritmanya untuk bisa si Angry Bird ini menangkap si babinya, babi jahatnya ya. Jadi berapa langkah untuk bisa dapat ke sini? Kita hitung ya, 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri. Tapi di sini kita bisa menambahkan 3 blok ke kiri. Ini benar secara algoritma, tapi ada yang lebih simple. Di sini kita sudah diajarkan bagaimana menggunakan perulangan
Kita coba menggunakan perulangan forever. Di sini ulangi sebanyak 3 kali. 3 kali kemana? Kita tambahkan 3 kali ke kiri. Jadi pada saat dijalankan dia akan melangkah 3 kali langkah ke kiri. Kita coba jalankan ya. Sudah mulai naik levelnya ya, karena sudah belajar pengulangan. Di sini terlihat dia harus jalan 3 langkah ke bawah. Tinggal kita masukkan ulangi pengulangannya 3 kali ke bawah ya. Di sini diarahkan untuk menambahkan 1 kode di bawah blok code-nya. Kita bisa tinggal tambahkan saja, tambahkan jalan ke belok kiri. Nah, kalau saya kembalikan ya, misalnya dengan perulangan kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, 3 langkah ke bawah dan 1 langkah ke kiri. Kita coba ulangi ya, jalan. Ya, sama ya. Di sini 1 langkah ke atas. Silakan ya, dicoba. Ini akan melihat sampai di mana kemampuan anaknya dalam berpikir logisnya dan bisa membuat algoritmanya. Di sini 1 langkah ke atas, lalu ada 2 langkah ke kanan. Lanjut. Sini ada 2, 3 langkah ke muka, 1 langkah ke 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke bawah. Jalan. Sampai di sini selesai ya. Di sini dikasih tantangan. Saya sudah siap, dianggap 1 langkah ke atas, 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke kiri. Tantangan lengkap. Ini selanjutnya nih 1 langkah ke depan, lalu 1 langkah ke kiri. Di sini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, kita buat 4 langkah perulangan. Ulanginya sampai 4 untuk langkah ke kanan. Lalu kita jalan. Sini 1, 2, 3, 4 langkah ke depan, 1, 2, 3, 4 langkah ke atas. Kita tinggal buatkan perulangannya. Lalu kita jalankan. Ya, sudah selesai ya. Jadi masuk ke tahap 4, kita bisa ke bawah. Ayo lanjutkan. Di sini kita hitung ya, si robot ini harus bergerak. Perhatikan perintahnya adalah perhatikan dinding dan peti logam rongsokan yang terlihat seperti ini. Jadi kita harus mengambil logam rongsokannya itu. Sini kita tinggal tambahkan perulangan 1, 2, 3, 3 langkah ke kanan. Di sini cukup lewatin ya, 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2 ke bawah. Perulangannya 3 ke kanan, lalu 2 ke bawah. Jalankan. 1, 2, 3. 1, 2. Di sini 2 langkah ke kanan. Yang diambil hanya yang rongsokan ya. 2 langkah ke kiri ke bawah. Lalu 2 langkah ke kiri atau barat. Di sini kita belajar perulangan ya, ke kanan,
bisa kita ambil 3 kali perulangan ke kanan dan ke bawah ya. Kita ulangi sebanyak 3 kali, bergerak ke kanan lalu bergerak ke bawah. Jadi dua perintah ini ke kanan dan ke bawah kita ulangi sebanyak 3 kali. Contohnya ya, kita jalankan. Dari gambar ini terlihat 1 langkah ke bawah, 3 langkah ke kanan, lalu ada 2 langkah ke bawah. Jalankan. Ya. Jadi programnya simpel ya. Jadi ini melatih kita untuk membuat sebuah program code atau blok code yang simpel ya. Di sini kita bisa buat 2 kali perulangan. Yang jadi ambil ke kanan 1 kali, maju 2 langkah, turun 3 langkah. Kita buat perulangannya 2 kali. 1, 2. Kita bikin lagi perulangan 2 langkah kanan ya. Jadi tambahkan lagi 2 langkah ke bawah ya. Jadi pertama, kalau kita copotkan ini, dia 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Kita ulangi perulangan ini dalam 2 kali perjalanan ya. Di sini maju 2 langkah. Maju 2 langkah ke bawah, 1, 2. Ya, lalu diulang sampai 2 kali ya. Kita tambahkan. Nah, di sini terlihat ya, tantangannya makin susah. Anak-anak ditantang untuk mengasah otaknya mereka. Kumpulkan semua logam rongsokan. Nah, di sini bisa kelihatan ya ada perulangan. 1, 2, jadi ke kanan, ke bawah, ke kiri. Ini bisa dilakukan 3 kali. Nah, gini ya. Coba ya. Kita ulangi, kita buat dulu langkah perulangan ke kanan 2 kali. Lalu bikin langkah perulangan 2 kali ke bawah. Lalu bikin langkah perulangan 2 kali ke kiri. Kita jalan, kalau dijalankan ini 1, dia akan 2 langkah ke bawah, 2 langkah ke kiri. Nah, sampai sini posisi terakhir dia akan kita ulangi lagi pekerjaannya yang ini ya. Kita ulangi sampai 3 kali. Jadi langkah ini kita ulangi sampai 3 kali ya. Bisa kembali ke awal. Ya, selesai ya. Tuh. Kita sudah masuk ke level 10 sekarang. Nah, ini lebih gampang ya. Rasanya anak-anak juga sudah bisa paham kalau dengan perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke bawah. Lalu bergerak ke samping 1 langkah, tambahkan 6 langkah ke atas. Kalau ini kita bisa lakukan perulangan ya. Perulangan 2 kali ini. Jalankan 2 kali. 2 kali ke atas. Lalu 2 kali ke kiri. Kita looping lagi 2 kali perulangan ini. Ini 2 kali ya. Kita masukkan ke dalam sini. Ya.
Nah, kalau di sini bebas ya. Kita mau kemana dulu terserah. Kita bisa mungkin looping dua kali ke kanan, boleh ya. 2 kali ke kanan misalnya. Tidak ada aturan yang ini, cuman kita bebas menjalankannya 2 kali ke 2, 3, 4 kali ke 2, 3, 4. Di sini udah masuk ke tahap 5 ya. Silakan klik yang lanjutkan. Di sini ada penambahan perintah untuk mengambil. Jadi disuruh berjalan dan mengambil jagung ya. Ambil sepotong jagung. Jadi sini 3 langkah ke kanan lalu tambahkan ambil. Sini ada perulangan 3 langkah ke kanan lalu tambahkan perintah ambil. Lalu di sini ada perulangan juga 1, 2, 3 ke kiri ditambah perintah ambil. Ini perulangannya 3 kali ke atas lalu ambil. Lanjut ya. Perintahnya tambahkan 1 blok untuk membantu pemanen mengambil jagung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah yang dijalankan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuman langkah terakhirnya belum ditambahkan ambil jagung, kita tinggal tambahkan ke bawah. Di sini benar ya, 5 langkah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak salah. Tapi kalau Mister ulang, tapi kalau kita mau bikin seperti ini pun lebih simpel ya. Langkah 5. Ini. Nah, berhasil kan? Dapatkan dan mencari tahu apa yang salah pada kode ini, bantu pemanen mengambil jagung. Ini apa yang salah? Coba kita jalankan ya. Kita disuruh mencari apa yang salah dalam kode ini. Kita jalankan. Oh, ternyata ini yang salah. Jadi harusnya tidak boleh ke atas. Jadi yang atas kita hapus, kita masukkan yang ini. Kembali, kita jalankan. Ya. Di sini ada perulangan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali perulangan ke bawah. Lalu ambil. Di sini ada langkah yang salah ya. Jadi kalau 2 langkah kanan harusnya ke bawah, tapi ini ke atas. Kita bisa buang dulu, lalu tambahkan ke bawah. Sekarang pemanen perlu mengambil jagung 2 kali ya. Berarti ada perulangan di sini 1, 2, 3 langkah ke kanan lalu ambil jagung. 1 langkah ke kanan ambil jagung lagi. Tambahkan 2 blok untuk menyelesaikan puzzle ini. Di sini ada 1 ke kanan ambil, 1 ke kanan ambil, berarti tinggal tambahkan yang ke bawah lalu ambil. Puzzle tantangan puzzle adalah puzzle yang dirancang untuk mengasah otak, lakukan sebaik mungkin. Saya sudah siap.
Pemanen perlu mengambil semua jagung. Apakah Anda melihat pola? Nah, apakah kita lihat pola ini ya? Polanya ke kanan satu, atas satu, kanan satu, atas satu. Jadi kalau kita pakai pengulangan, ke kanan satu, lalu ambil jagung, ke atas satu, ambil jagung. Nah, kode ini dilakukan 2 kali ya. Setelah sini dia akan dilakukan 2 kali hal yang sama. Jadi polanya seperti itu ya. Jalankan. Nah, berhasil ya. Ambil semua jagung, ambil semua jagung. Kita lakukan perulangan 3 kali. Maju ke barat, lalu ambil jagung. Cobalah sendiri, ambil semua jagung. Di sini kita bisa lakukan pengulangan 2 kali. Turun, lalu ambil jagung. Ke kanan, lalu ambil jagung. Bantu pemanen ambil jagung, Pak. Ini gimana, anak-anak? Lakukan pengulangan 2 kali untuk ke kanan. Setelah itu ambil jagung. Ini bisa kita tes ini ya, coba ya. Setelah itu 4 kali ambil jagung, lalu maju. Ya. Ya, hasil ya. Sekarang masuk ke tahapan 6 nih ya, loop dengan scratch. Jadi kita belajar pengulangan dengan, jadi di sini si scratch melintasi es yang licin untuk mencapai si biji akon. Jadi di sini terlihat ya, kalau ada yang es retak itu dia akan gampang pecah, jadi akan tercebur ya. Kita contoh nih, Mister kasih 1 langkah ke atas, kelihatan ya. Nah, jadi dia akan tercebur. Tapi jadi kita harus mencari es yang tampak licin ya. Terulang kodenya. Sini terlihat 1, 2, 3, 4 ke kanan bisa langsung. Jalankan. Oh, salah ya, Mister lupa. Ternyata harus 5 langkah ke kanan ya. Kita tambahkan 5 langkah ke kanan. Jalankan. Ya, berhasil. Di sini kita lakukan pengulangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri, 2 ke bawah. 5 ke kiri, lakukan 2, pengulangan 2 ke bawah. Sini kok nggak ada 2 ya? Berarti dia tidak perlu pakai 2. Kalau tidak ada ya sudah, kita lakukan manual. Lanjutkan ke loop 3-nya. Di sini perintahnya, dapatkah Anda sampai ke biji akon hanya dengan 1 blok? Menggunakan 1 blok, nah, ke kiri coba gunakan loop. Di sini kita dikasih tantangan ya, bagaimana menggunakan loop hanya dengan menggunakan 1 blok. Sudah gampang ini ya, kalau sudah 2, 3, 4, 5, kita pakai ini. Di sini terlihat ya, kalau arah kirinya sudah terpakai, berarti 0 ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Next. Sini perintahnya tambahkan 1 blok lagi untuk membawa skirt sampai berhasil ke biji akon. Ini 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke bawah. Dapatkah Anda menambahkan loop untuk menuju biji akon? Sini terlihat ya, disuruh menambahkan loop. 1, 2, 3, 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4 langkah ke bawah, tambahkan loop lagi 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri. Scratch benar-benar menginginkan biji akon.
Di sini 1, 2, 3, 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4 langkah ke atas. Ini ya, 4 langkah ke atas. Dapatkah Anda memperbaiki kode ini? Nah, kita disuruh memperbaiki kode ya. Kalau kita lihat dulu alurnya, algoritmanya dia 3 langkah ke kanan. Ini betul. Loop keduanya 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. Di sini salah ya, terlihat ya. Coba kita tag. Kita jalankan saja apa hasilnya. Nah, dia pada langkah ketiga lalu belok ke kiri. Jadi karena langkahnya kurang dia tercebur ke danau. Kita ulangi ya, kita perbaiki. Harusnya ini langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4 langkah ke kiri dan 4 langkah ke kanan. Biji akun yang sangat jauh. Dapatkah Anda menggunakan loop untuk membantu Scratch sampai di sana? 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke bawah. Ini 3 langkah ya. Bantu Scratch sampai berhasil ke biji akun. Nah, ini udah mulai panjang perjalanannya. 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke bawah. 2 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke atas. 2 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke kanan. Ke bawah. Ini langkah 1, 2, 3, 4 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas, 1, 2, 3, 4 langkah ke kanan, Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Berapa langkah ke kanan? 5 langkah. Kanan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kiri. Ke atas. Kita masuk ke fase selanjutnya. Jadi temanya kolektor ya, dia pengumpul berlian. Gerakan lore ke sana kemari dan dapatkan harta karun semampu Anda. Dapatkan minimal 1 item tanpa kesalahan untuk tingkat lulusan ini. Pindahkan blok ruang kerja Anda, coba cari tahu mendapatkan harta karun. Di sini kita disuruh mengambil semua ya. Kita bisa ulangi pakai perulangan nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali maju. Lalu dapatkan berlian. Lalu bisa perulangan lagi 2 kali. Tuh nggak bisa 2 lagi ya.
Ternyata tidak bisa pakai perulangan. Tidak bisa pakai perulangan, kita bisa menggunakan ini. Kita ambil dulu ya, baru langkah ke kiri. Ini yang ke kiri 4 kali. Lalu ambil. Lalu turun ke bawah sekali. Lalu turun ke bawah lagi sekali. Kita ambil dulu. Baru ulangi 4 kali. Ke kanan. Baru kita dapatkan. Nah, begini ya. Jalankan. Pindahkan lorek atau menggunakan blok dapatkan untuk mengambilnya. Jadi di sini kita lakukan perulangan ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali perulangan. Kita ke kanan dulu baru dapatkan. Nah, simpel ya. Lanjutkan. Bagaimana Lore bisa mengambil 5 tumpukan hexagon dengan satu blok? Dengan satu blok saja. Dengan satu blok ke kanan. Jadi kita ditantang untuk bisa menggunakan hanya satu blok ke kanan. Kita pakai ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Satu blok tinggal dapatkan. Jadi kita ditantang untuk mengambil langkah hanya dengan satu blok ke kanan. Satu blok ke kanan, lalu dapatkan. Lanjutkan. Perbaiki jalur Laurel yang mengambil semua harta karun ini. Nah, kita coba cek kode yang sudah ada, apakah benar ya. Sini ulangi 5, 1, 2, 3, 4. Oh, padahal di sini 4 ya, berarti sini kita tinggal rubah menjadi 4. 4, maju satu langkah, ambil, lalu turun ke bawah, dapatkan. Ini baru sampai ke bawah ya, belum sampai ngambil yang terakhir. Berarti kita bisa cuma tambahkan ini ke kanan, lalu dapatkan ya. Kita coba. Ya. Sini lihat 4 langkah ke kanan, lalu dapatkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Di sini cuma ada 1, baru ke kanan dapatkan. Berarti sini yang kurang adalah pengulangan dari yang di tengah. Kita tinggal tambahkan, ulangi 1, 2, 3. Lalu kita tambahkan ini. Ya, gini ya. Tuh. Jalankan. Pilihlah kode yang membantu Lore mengambil semua harta karun. Nah, saat kita pakai pengulangan lagi, ulangi 3 langkah. 1, 2, 3, 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kiri. Oh iya, Mister salah ya. Mister kelupaan mengambil ini ya, mengambil berliannya di setiap looping yang sudah kita buat. Nah, gini ya. Tuliskan kode mengambil semua harta karun ini. Kita pakai pengulangan lagi. Berapa ini kena? 1, 4 langkah ke kanan. Lalu 3 langkah ke atas. Lalu 3 langkah ke kiri.
lalu satu langkah ke kiri. Nggak ada. 1, 2, nggak apa-apa sih, tindak ke bawah. Ini sini, lalu pindahkan ke sini, dapatkan. Lanjutkan. Di sini kita dikasih tantangan lagi ya, untuk mengasah otaknya lebih baik. Harta karun di sepanjang tangga turun ini tulis kode membantu lawyer mengambilnya. Kita bisa gunakan perulangan ya, tetap perulangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2 ke kanan. Lalu perulangan di 2 ke kiri. 1, 2, 3, 3 ke bawah. Lalu tambahkan lagi perulangan 2 ke kanan. Lalu kita jalan ini terlupa ya. Juga terlupa. Sini 3 langkah ke kiri. Lalu ambil ini. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. Lalu ulangi lagi perulangannya ke kiri ya. Ada yang salah ya? Oh, terbalik. Harusnya ini di sini ya. Tiga langkah kiri. Ambil 5. Oh. Salah Mas ya. Tiga langkah ke kanan. 2, 3, 4. 4 langkah ke bawah. Langkah ke kiri ya. Kiri baru ambil. Ambil sebanyak mungkin harta karunnya. Waduh, banyak bener ya. Kita tinggal menyelesaikan satu lagi nih. 1, 2, 3. Nah, perulangan 3 kali nih ya. Kita langkah ke kiri dulu. Kita buat simpel mungkin, bisa lakukan ke kiri dulu. Lalu kita bikin perulangan 3 kali. Ambil 1 ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4. 4. Dapatkan. Kita langkah ke kiri. Dapatkan langkah. Dapatkan langkah. 1, 2, 3, 4. Lalu kita ke sini. Ini makin lama makin rumit ya. Tergantung logika kita mau kemana dulu. Dapatkan ke kiri. Lalu kita looping lagi ke atas.
1, 2, 3, 4. Dapatkan baru ke atas. Sampai sini dapatkan. Nah, kita tambahkan perulangan di sini ya. Sebanyak 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya ya. Seperti ini. Kita buktikan, jalankan. Ya, selesai ya. Selesai. Kita masuk ke 8. Ini ada jenis puzzle bernama artis. Coba mainkan level tersebut dengan gambar sesuatu yang menyenangkan. Gambarlah sesuatu. Oh, di sini ceritanya tentang si artis. Lalu ke bawah. Jalankan ya. Nah, ini coba menggambar dulu ya. Lalu sini bantu si artis membuat garis ini 2 kali ke depan ya, 2 kali ke depan ya. Berarti kita pakai perulangan, ulangi 2 kali ke depan. Dia akan kita jalankan. Artis ini mencoba membuat 5 garis 5 kali. Apakah bisa membantu? Bisa. Kita bikin 5 kali perulangan. Bikin 5 kali. Lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali perulangan. Gambarkan bukit yang cantik di permukaan. Berarti kita disuruh menggambar sini 1, ke bawah 1. Jalankan. Ya. Disuruh menggunakan perulangan. Ulangi. Ini bisa diulang ya. 1, 2, 3. 3 kali perulangan. Kita ke atas 1, ke bawah 1. Kita membutuhkan tangga naik perahu. Contohnya kira-kira seperti ini. Berarti tambahkan. Oh, salah. Coba mengganti dengan sebuah nilai. Oh iya, ini belum. 1, 2, 3. 4 kali ya. Ya, selesai. Tangga turun kedok patah, bantu saya memperbaikinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini udah betul 5. Lalu kita tambahkan turun. Lalu setelah itu lompat. Saatnya balik ke daratan. Bantu saya menaruh batu agar tidak jatuh. Di sini ada perulangan 1, 2, 3, 4. Lompat ke. Ulangi, atur warna. Jadi kita bikin perulangan ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Maju 1 langkah. Lompat. Lalu lompat ke bawah. Selesai. Di sini perintahnya bantu saya membuat langkah-langkah untuk melihat kapal pergi berlayar. Ini tinggal kita tambahkan ya, itu loopingnya 1, 2, 3. 3 kali lompat.
3 kali looping, pergi ke atas, lalu pergi ke samping. Artis sesuatu yang lucu di kejauhan. Gambar apa yang menurut kamu ada olehnya? Sini bebas ya sebenarnya. Pakai kalau kita mau pakai ini, kita ambil yang ini ya, yang idenya. Ke kanan, ke bawah, lalu looping 2 kali. Kita ke kiri. Ya, lalu ke atas looping 2 kali. Ke atas looping 2 kali. Lalu ke kanan looping 3 kali. Kita pergi ke kanan. Lalu ke bawah 1, 2, 3. Ke bawah 3 kali. Looping lagi ya. Ya, selesai. Kita jalankan. Ya, sama ya. Tinggal selesai. Kita lanjutkan. 6 garis ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 4. Kita tinggal ganti 6. Ini 7 garis. Menggambar garis 7 kali untuk membuat dinding taman. Tinggal kita looping 7 kali. Ya. Sekarang kita perlu menyiapkan tanah untuk di taman. Ditanam. Temukan bak dalam kode baru dan bantu seniman menyiapkan lapangannya. Di sini ternyata ada bak yang sudah disediakan. Kita harus mencari nih baknya apa. Di sini terlihat ulangi 3 kali. 1, 2, 3, 4. Padahal di sini ada 4 ya. Baknya adalah kita perulangannya 4 kali. Lalu yang kurang adalah ke kanan, baru lompat. Coba kita jalankan. Nah, ya. Waktunya mulai kita ulangi pola ini 5 kali agar ada puncak-puncak. Polanya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita tambahkan perulangan di sini. Ya, kita tambah perulangan. Ulangnya 5 kali. Di sini di balik semak ada tanaman rambat penuh bunga. Bisakah Anda memanjat tanamannya dan melihat arah sulurnya? Di sini bisa ya. Sini 7 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tinggal tambahkan perulangan 7 kali ke atas dan ke kiri. Ya, ini puzzle-nya, tantangannya ketika dijalankan. Bener nggak nih ya? Kita coba ya. Oh, ada yang salah di sini ya. Dari sini, ini terakhirnya, ternyata ini bukan ke atas. 3 kali, 1, 2, 3. Ke atas, 2, 3. Kita tambahkan lagi yang ini, berarti yang belum ya. Kiri, lalu ke atas. Nih. Lalu bawahnya kita tambahkan 3 ke kiri. Lalu ke bawah 3 kali. Ya, kita ulang dari awal.
Ya, berhasil ya. Sini perulangannya ketika dijalankan 1, 2, 3, 4. Nah, sini kita tambahkan perulangan ini. Berapa kali? 3 kali. Sini kita suruh menyeberang. Bisakah membatasi tetap di atas batu? Bisa. Dia akan melompat perulangannya. Lompat dulu ya. Lompat. Lalu maju 1 langkah. Ke kiri 1 langkah, lalu lompat lagi. Kita lihat apakah salah. Ininya kurang. 1, 2, 4 kali ya. 4 kali looping. 4 kali looping. Salah ya. Ada yang nggak beres di sini. Berarti salah ya. Kita ulangi. Berarti yang ini tidak perlu. Maju 1 langkah, lompat. Kita ulang lagi ya. Nah, berhasil. Lanjutkan. Nah, di sini kita lihat, kita suruh bikin apa nih? Kalau yang ini tadi sudah ya. Sekarang kita coba yang nomor 2 kita coba ya. Pertama 2 langkah ke atas. 2 langkah ke atas. Setelah itu ke kiri. Lalu 2 langkah ke bawah. Lalu 1, 2, 3 langkah ke atas. Terus 1 langkah ke kiri. Diulang 3 langkah ke bawah. Kita lihat ya seperti nomor 2. Ya, berhasil ya. Selesai. Nah, jadi cukup di sini ya, anak-anak ya. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin bisa mengasah logika dan cara berpikir kalian. Bagaimana menjalankan kira-kira menjalankan coding, program coding itu seperti apa ya. Sudah kebayang jadinya. Video selanjutnya kita akan coba bagaimana membuat coding di menggunakan code.org ya. Bisa cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.